Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport Sport for your hobby. Kali ini saya dapat kiriman lagi dari Haikua. Ini langsung dari pabriknya di Malang, Jawa Timur ya. Haikua, brand asli Indonesia. Produk-produknya merupakan produk karya anak bangsa yang merupakan satu-satunya brand di Indonesia yang sudah bersertifikat SNI dan TKDN dengan harga yang terjangkau. Oke. Kalau sebelumnya saya sudah bahas Haikua Fighter Pro Z9 dan juga Sri Asih. Untuk kali ini saya akan unboxing raket Haikua Challenger Z, Haikua Challenger Z atau Haikua Challenger Z. Nah, yang menarik dari raket ini adalah dia punya 5 varian flexibility. Jadi punya 5 varian untuk fleksibilitasnya. Kita bahas apa aja. Sebelum itu kita buka aja langsung supaya lebih enak bahasnya. Oke, sekarang kita fokus ke raketnya ya. Ini adalah Haikua Challenger Z88. Kemudian ini capnya adalah yang karbon, artinya ini yang reguler ya, yang biasa untuk dijual umum. Kemudian ini gripnya. Kalau dari genggamannya sini setara G6, kecil banget ya, G6 itu kecil banget. Kemudian ini adalah jendolannya, memang khasnya Haikua ada jendolan di sini. Ini untuk nahan supaya nggak meleset saat kita main. Kemudian cap masih menggunakan cap yang standar Haikua seperti ini. Kemudian di sini ada keterangannya adalah beratnya 81 gram dan balance pointnya 304 mm. Kemudian hologram Haikua, di atas ada tulisan apa aja? Ada tulisan strictly designed and tested by Haikua Group. Nah, kemudian ada tulisan lagi di sini adalah medium stiff. Kemudian matte stiff ya, matte strip stiff. Kemudian maximum tension 33 pounds atau 33 lbs. Ini kali ini warnanya glossy, jadi hampir mirip dengan yang ini ya. Pemilihan warnanya. Kalau ini Fighter Pro Z, kalau ini Challenger Z. Kalau ini digitnya cuma 1, Z9, kalau ini digitnya 2, Z88. Ada 77, 88 dan seterusnya. Kemudian, nah ini yang berbeda. Jadi kalau yang Fighter Pro Z yang udah kita bahas kemarin ya, kalian bisa cek videonya di link deskripsi di bawah. Ini benar-benar full box, jadi benar-benar box kotak. Sementara yang ini tuh hexagon. Hexagon itu kalau dilihat dipotong penampangnya itu berarti hexa itu 6 ya, segi 6, ada 6 sisi. Nah, apa sih bedanya? Jadi kalau yang box itu benar-benar mengandalkan power dari si penggunanya, jadi tenaganya dari dalam si penggunanya. Sementara kalau ini memanfaatkan aerodinamis, jadi ada fitur untuk aerodinamis. Gini gampangnya gini lah. Jadi kalau box itu kita ibaratkan bis aja. Bis itu kan nggak aerodinamis ya, dia kotak. Sementara kalau ini kita anggap aja mobil sedan. Kecepatannya bisa sama di jalan tol, bisa sama-sama kenceng gitu ya. Apalagi kalau bis-bis antar provinsi itu ya, kayak bis Scania itu bisa kenceng banget. Dia itu bentuknya cuma box tapi bisa kenceng karena apa? Karena mesin di dalamnya, engine di dalamnya itu gede cc-nya. Sangat bertenaga, itu bisa 11.000 sampai 13.000 cc. Sementara untuk mobil sedan itu paling cc-nya 2000, 1500, 2000 cc. Tapi karena aerodinamisnya dia tetap bisa stabil dan dia bisa jalan kenceng gitu. Analoginya gitu aja biar lebih gampang. Jadi kalau yang ini benar-benar tenaga dari si orangnya, kalau ini tenaga orang plus tambahan aerodinamis. Oke, sekarang kita ke frame-nya lagi. Selain dia punya hexagonal frame, dia juga punya inner muscle power frame. Ya, inner muscle power frame ini maksudnya adalah ini ada cekungan.
Nah, cekungannya ini untuk memberikan keamanan dari si senar supaya senarnya nggak gampang bergesekan. Dan juga ini diklaim, nah ini nih, ini ada seperti otot-ototnya ya, urat-uratnya ada seperti bentuk cekungan-cekungan. Ini diklaim bisa menjaga string agar lebih atau senar lebih kuat, dan juga sweet spotnya bisa jadi lebih lebar. Wow, nanti kita coba ya. Cukup menarik juga. Ya, jadi memang menarik banget ya. Jadi si frame-nya ini, wow, ini keren sih. Frame-nya itu ada cekungan-cekungan di bagian dalamnya sini. Ya, kelihatan nggak ya? Nah, jadi dia tuh ada masuk ke dalam di bagian sisi dalam. Pada umumnya raket itu rata aja kan, datar nih di lubang frame-nya, di grommetnya itu rata. Kalau ini nggak, dia cekung, benar-benar cekung. Wow, keren sih. Ada cekungannya kayak gini ya. Oke. Inovasi yang menarik sih, inovasi yang menarik, beda daripada yang lainnya. Oke, itu fitur inner muscle power. Kalau memang kelihatan seperti berurat-urat, berotot-otot seperti ini. Oke. Nah, penampang frame-nya pun jauh banget berbeda dengan yang Fighter Pro Z. Jadi yang Fighter Pro Z itu kan benar-benar kotak dan tebal. Kalau ini tuh tipis di bagian atasnya, penampangnya tipis. Penampangnya tipis banget. Enggak banget sih, tipis gitu ya, lebih tipis. Karena ada beberapa raket yang lebih tipis lagi. Secara penampang, luasnya, lebarnya juga sepertinya sama sih kalau lebarnya. Cuma yang menarik memang ini sih, inner muscle power. Oke, good innovation. Oke, selanjutnya kita bahas spesifikasinya ya, kita bandingin sama saudaranya nih, ada Sri Asih sama Fighter Pro Z. Jadi kalau berbicara produknya sama-sama dari Haikua Indonesia, kemudian paket penjualan ya, kalau yang ini tuh saya cek tadi beberapa toko jualnya batangan, itu di harga 285.000 sampai 355.000. Kalau di official store Haikua kalian bisa cek sendiri, bisa ada di Tokopedia juga ada, kemudian di Blibli juga ada, atau mungkin di toko offline yang merupakan distributor juga kalian bisa cek. Kemudian untuk materialnya ini sama dengan yang Fighter Pro Z. Ini materialnya adalah nano carbon graphite, atau bahasa Inggrisnya nano carbon graphite. Sementara kalau yang ini full high modulus carbon graphite. Memang secara material yang Sri Asih ini lebih advance ya, lebih di atasnya ini, karena memang ini limited edition, special edition, harganya pun beda hampir 2 kali lipatnya dari raket-raket ini. Kemudian untuk opsi flexnya, kalau yang ini kemarin cuma ada 3 ya, stiff, medium, flex, ini ada 5 varian. 5 varian itu untuk yang Z55 atau hijau itu flex, kemudian Z66 kuning itu medium flex, kemudian Z77 orange itu medium, kemudian ungu ini yang saya pegang saat ini adalah medium stiff, kemudian yang merah itu yang stiff. Kemudian sementara untuk yang ini stiff, coba kita tes ya seberapa stiff sih. Saya nggak punya alatnya sih, jadi pakai feeling aja. Oke. Oh ini, iya ini sih jauh lebih stiff ya, yang hijau. Oke, jadi ini medium mengarah ke stiff. Oke, good. Kemudian untuk panjangnya harusnya sini tipe long type, harusnya panjangnya sama. Ya sama 675. Kemudian untuk balance point-nya, nah ini menarik. Balance point-nya dia itu di 290 sampai 305. Jadi masuk kategori head heavy. 290 itu udah head heavy tapi sedikit head heavy, sampai ke 305 itu sangat head heavy. Sementara kalau yang Fighter Pro Z ini hanya di 290 sampai 295, jadi sedikit head heavy. Jadi yang ini memang lebih raket gebuk lah ya. Apalagi yang saya pegang ini 304. Ini udah sangat head heavy nih. Kemudian untuk maksimum tensionnya, nah ini yang membedakan maksimum tension antara Fighter Pro Z dengan si Challenger Z ini adalah di
tarikannya dia bisa ditarik sampai 33 pounds. Padahal Haiku pada umumnya itu di 32 pounds. Ini contohnya 32 pounds, kemudian ini juga 32 pounds atau 32 lbs. Kenapa? Tadi ternyata fitur dari inner muscle power-nya ini loh. Ya, karena kalau material dibikin datar, kemudian ditarik, dia akan tidak sekuat apabila dikasih urat-urat atau otot-otot penyangga seperti lubang-lubang ini dikasih bentuk. Jadi dengan material sama tapi bentuk yang berbeda, kekuatannya akan berbeda. Kurang lebih gitu ya ilmu material ya. Oke, kemudian yang beda lagi adalah jumlah grommets-nya. Kalau yang lain ini grommet yang rapat ya, yang banyak, ini 76 sementara dia 72. 72 itu artinya tengah-tengah, dia nggak terlalu rapat juga nggak terlalu renggang. Karena ada juga yang renggang banget 68 gitu ya. Nah ini yang 72. Apa sih bedanya 72, 68, 76? Jadi intinya kalau semakin banyak grommetsnya itu akan memberi efek lebih awet kepada senar. Kemudian kontrol juga lebih akurat karena banyak yang ngunci, makin rapat, lebih banyak yang ngunci. Sementara kalau yang semakin sedikit, artinya semakin renggang, semakin sedikit lubang grommetnya atau semakin renggang, itu akan menghasilkan repulsion power atau pantulannya lebih besar. Tenaga pantulannya lebih besar, tapi secara senar akan lebih kurang awet dibanding yang tadi lebih banyak lubang grommetsnya. Nah ini 72 di tengah-tengahnya. Oke, sekarang kita akan coba ukur langsung deh, beneran nggak ini sesuai dengan yang disampaikan di sini. 81 gram dan 304 gram untuk balance point. Juga shaftnya diklaim di sini kan slim shaft 7 mm, kita ukur dulu. Oke, setelah saya ukur memang betul sekali beratnya 81 gram dan juga untuk ini slim shaft 7 mm dan balance pointnya di 304 ya, 303 304 lah kurang lebih seperti itu. Dan tadi plastiknya saya coba buka untuk mengukur supaya beratnya akurat. Ternyata grip bawaannya ini rasanya sih kurang oke kalau langsung dipakai, jadi memang harus ditambah grip atau diganti. Kalau kamu pengen tipis ya dilepas aja dulu, kemudian sebaiknya dikasih solatip isolasi listrik yang warna hitam, kemudian baru kasih grip tambahan. Fungsinya isolasi listrik itu supaya kalau basah ya, keringat kita basah nggak langsung kena ke kayunya. Jadi kalau kena kayu kan nanti meresap ke dalam malah ngerusak kayu ataupun secara beratnya akan berubah. Oke, itu tips saja sih. Tapi ini kalaupun ditimpa langsung juga masih oke. Kenapa? Karena ini udah G6 nih, udah tipis banget. Nah, enaknya grip-grip yang tipis gini itu untuk manuvernya lebih enak, maneuverability-nya lebih enak. Kayak Muhammad Ahsan itu dulu zaman belum ada G6, dia selalu dibuang sebagian, ditipisin pakai pisau. Nah, sekarang udah ada pilihan G6. Oke, setelah ini akan saya pasang dengan senar standar saya, kemudian juga tarikan 28 pounds, kemudian akan kita coba di lapangan. Dan kita akan berikan penilaian versi saya. Untuk itu kalian subscribe supaya nggak ketinggalan. Gampang aja kok, gratis kok, tinggal tekan tombol subscribe, kemudian nanti nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi kalau saya upload video reviewnya. Nah, tentunya untuk pembanding saya akan bandingkan dengan Fighter Pro Z9. Ya memang agak sedikit berbeda ya secara flexibility. Kalau ini saya pilih stiff, sementara yang ini medium stiff, tapi masih nggak terlalu jauh lah ya dari stiff ke medium stiff. Jadi rasanya cukup, ya masih oke untuk dibandingin. Yang jelas untuk balance pointnya memang ini lebih heavy dibanding yang kemarin saya ukur. Kemarin yang saya review itu Z9. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat Haiku udah kirim raket ini. Kemudian buat yang nonton juga terima kasih udah setia dengan channel Deka Sport. Semoga bermanfaat. See you. Dah.